Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Anissa, NIM 20233043. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas saya pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang berjudul tentang pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word pada tab Reference. Pada tab reference ini memiliki 6 bagian, yang di sana ada terdiri dari table and content, footnotes, citation and bibliography, caption, index, table of authorities. Nah, untuk mengenal fungsi tab reference Microsoft Word, pada tab ini digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia pembukuan. Untuk itu, supaya buku yang ada buat lebih menarik untuk si pembaca, Anda perlu menggunakan atribut yang terdapat pada ikon tersebut. Ikon ini sangatlah berguna bagi pembuatan misalnya seperti proposal, skripsi, dan tugas lainnya. Oleh karena itu, skripsi perlu melengkapi referensi semisal footnote, footnote. Gambar tab reference di bawah ini. Nah, seperti ini. Berikut, yang pertama itu pada table of content. Nah, di sini kita ada 3 bagian. Berikut keterangan gambar pada yang gambar sini. Yang pertama itu berguna untuk yang ini berguna untuk pengolahan data isi secara otomatis. Dan yang kedua berguna untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, itu berguna untuk memperbarui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Lanjut. Pada teks yang kedua, atau bagian yang keduanya itu ada footnotes. Yang pertama itu berguna untuk menyisipkan catatan kaki, rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Dan yang kedua, itu berguna untuk memantau footnote dan yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Dan yang ketiga, itu berguna untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Dan yang ketiga, itu bisa kita lihat gambarnya. Citation and bibliography. Yang pertama, yang fungsinya itu berguna untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Yang kedua, berguna untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semula segmen file dokumen. Yang ketiga, berguna untuk memilih bentuk biografi yang Anda inginkan. Dan yang keempat, itu berguna untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Pada teks yang keempat, itu bisa kita lihat gambarnya juga. Dan fungsi yang pertamanya itu untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Yang kedua, berfungsi untuk pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Dan yang ketiga, berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Pada teks yang kelima, bagian yang pertamanya itu untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Yang keduanya berfungsi untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Yang ketiganya berfungsi untuk memperbarui data terkini. Pada teks yang keenam, bagian pertamanya itu untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Yang keduanya untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Yang ketiganya itu berguna untuk menyisipkan referensi silang.
Nah, sekian dari hasil tugas saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.